puja kanthi sekar Putyastuti rujak deket pantese wadai pinggan mumpung legen mutya mrikau taman rujak uti Selanjutnya mohon berkenan kepada Ibu Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Yayasan Kanker Indonesia ke-45, Ibu Andayani Budi Lestari, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Dipersilakan. Yang saya hormati Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili,
Ketua Umum PPYKI yang bergabung secara online, Ketua YKI Koordinator Daerah Istimewa Yogyakarta beserta seluruh jajaran pengurus, para donatur, hadir Prof. Adi Utarini, para tamu undangan, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jateng DIY beserta jajaran Kepala Cabang Sleman, para tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Atas nama Panitia Penyelenggara Hari Ulang Tahun YKI yang ke-45, Koordinator Daerah Istimewa Yogyakarta, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungan semua pihak sehingga seluruh rangkaian acara peringatan HUT ke-45 dapat berlangsung dengan baik dan pada hari ini dilaksanakan puncak acara seperti yang direncanakan. Masih dalam bulan Syawal, izinkan juga kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kami laporkan bahwa pada kesempatan ini akan dilaksanakan puncak acara dan izinkan kami menyampaikan laporan Hari Ulang Tahun ke-45 YKI Koordinator Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut. Panitia HUT melaksanakan kegiatan berdasarkan penugasan dari Ketua YKI Koordinator DIY dengan rangkaian kegiatan. 1. Lomba-lomba bagi penderita yang melakukan pengobatan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tujuan untuk mendekatkan dan mensosialisasikan keberadaan serta kegiatan YKI Koordinator Daerah Istimewa Yogyakarta kepada masyarakat, mengakrabkan penderita, keluarga penderita, survivor, dan pengurus YKI Koordinator DIY. Adapun lomba tersebut berupa lomba meriah, yaitu makan kuaci dan serok uang. Seru itu kemarin gitu. Kemudian lomba utama yaitu menulis puisi dan membuat cerita pendek. Kegiatan kedua adalah bakti sosial bekerja sama dengan Rotary Club Yogyakarta Taman Sari yang dilaksanakan di Kecamatan Ngemplak pada 10 April 2022. Sosialisasi tentang cegah stunting dan pembagian paket gizi, IFA-tes dan paket sembako, penyuluhan usia pranikah dan pembagian paket vitamin. Kegiatan ketiga adalah pelatihan relawan dengan tujuan untuk mencetak relawan baru dan meningkatkan atau merefresh pengetahuan dan keterampilan relawan, dilaksanakan secara online dan offline dengan melibatkan relawan dari kota dan kabupaten se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian dilaksanakan yang keempat adalah pojok YKI dengan tujuan memberikan kekuatan dan motivasi bagi penderita dan keluarga serta mencari masukan dari penderita. Dilaksanakan 17 Maret 2022 di Rumah Sakit Sarjito, di Ruang Tulip, radioterapi dan bangsal anak dengan kegiatan membagikan makanan dan bingkisan untuk anak-anak penderita kanker dan dilaksanakan sosialisasi tentang penyakit kanker. Kemudian puncak acara dilaksanakan pada hari ini secara hybrid dengan protokol kesehatan yang ketat, di mana semua tamu melaksanakan screening genus, menjaga jarak, mengundang tamu yang terbatas, dan pada hari ini ada 2 hal yang akan dilaksanakan yang sangat istimewa, yaitu launching Warta YKI yang secara perdana dan presentasi dari Dirut BPJS Kesehatan dengan topik BPJS Kesehatan Sahabat YKI. Benarkah gitu ya? Oh benar gitu ya, benar. Demikian laporan kami, terima kasih kepada donatur, instansi terkait, jajaran pengurus YKI, dan semua panitia yang kami laporkan pada kesempatan ini. 99% adalah ibu-ibu gitu ya. Jadi tepuk tangan buat ibu-ibu pada kesempatan ini. Ibu-ibu dan lansia gitu ya, atau ibu-ibu yang lansia. Tapi adalah ibu-ibu hebat yang sangat detail dan bekerja dengan luar biasa tanpa pamrih. Pada kesempatan ini kami juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, terutama dalam penyambutan kami, ada yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Demikian yang kami sampaikan, laporan kami.
Sekali lagi terima kasih atas dukungannya, terutama kerja keras daripada panitia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan dari Ketua Panitia Hari Ulang Tahun YKI yang ke-45. Selanjutnya tadi disampaikan akan ada launching Warta YKI. Untuk itu berkenan kiranya Ibu Dr. Arida Utami, Magister Kesehatan, untuk memimpin ini, dan sebelumnya akan diputarkan bumper. Monggo Mbak Arida. Yang kami hormati Bapak Gubernur yang dalam hal ini dihadiri oleh Ibu staf ahli Pemda DIY, Ibu Bapak sekalian. Jadi warta ini sebetulnya kami rancang untuk media komunikasi, baik itu secara internal dari YKI maupun untuk eksternal. Kami juga berterima kasih pada seluruh kontributor yang mengisi warta ini, dan selanjutnya kami juga ingin nanti beberapa kontributor dari kabupaten kota, ini ada Pak Andung ahlinya Promkes ini, nanti semoga yang ke depan bisa lebih kita penuhi dengan informasi-informasi apa saja yang perlu kita sampaikan begitu. Termasuk ada Prof Uud, nanti Prof Uud mungkin ada penelitian-penelitian terkait dengan kanker, bisa dimasukkan Prof Rika, Bu Narsih ini yang rajin sekali mengisi media, kita juga bisa masukkan di dalam warta ini. Jadi itu Ibu Bapak, terima kasih untuk donatur dari warta. Insya Allah warta ini akan diterbitkan setiap 4 bulan. Jadi itu kami mohon nanti untuk keberlanjutannya bisa memberikan para survivor, mungkin relawan juga bisa mengisi di dalam warta ini. Saya kira itu, dan untuk kali ini kami belum bisa mencetak banyak, tetapi nanti Ibu Bapak sudah bisa mengunduh melalui web yang mungkin sudah ada QR code-nya melalui web YKI. Jadi ini ada 2 dalam bentuk hard copy dan masuk di dalam web, sehingga itu bisa diakses lebih mudah. Saya kira itu mungkin bisa kami suwun Bu Eti, kami ingin menyerahkan ini. Ini baru yang pertama. Moga-moga nanti ada masukan dari Ibu Bapak sekalian dari warta ini.
bisa dibuka. Terima kasih. Tepuk tangan. Diaturkan terima kasih kepada Bu Arida yang telah menyampaikan apa itu Warta YKI, sekaligus menyerahkan secara simbolis kepada Bapak Gubernur yang diwakili oleh staf ahli Ibu Dr. Eti Kumala Sari. Baik Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan beberapa sambutan dari Ketua. Yang pertama, Ketua Yayasan Kanker Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, Gusti Kanjeng Ratu Mas. Mohon izin dengan video karena kesibukan beliau tidak bisa hadir secara fisik. Ya, mohon maaf. Dipersilahkan untuk video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, para undangan yang berbahagia. Marilah kita ungkapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Kita diberikan kesehatan dan kesempatan bertemu pada acara peringatan Hari Ulang Tahun Yayasan Kanker Indonesia yang ke-45 atau Yayasan Kanker Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta yang ke-35. Jalan panjang dilalui dengan segala macam liku-liku yang menjadikan Yayasan Kanker Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta semakin matang. Kesibukan pengurus, terbatasnya fasilitas, tidak membuat Yayasan Kanker Indonesia Cabang DIY berhenti berkarya. Dimulai dengan terlatih pengurus tetap melaksanakan misi YKI untuk menuju ke visi yang diidam-idamkan. Strategi menggalang kemitraan dengan Pemda, dengan rumah sakit, institusi pendidikan, PKK, organisasi profesi, kelompok masyarakat dan lain dalam suatu paguyuban sebagai wadah untuk saling berbagi pengalaman dan saling menguatkan. Untuk pasien yang di luar kota Jogja, Yayasan Kanker Daerah Istimewa Yogyakarta menyediakan kamar untuk singgah bagi pasien sebanyak 28 orang yang dengan tarif ringan dan gratis untuk yang tidak mampu. Pasien bisa memasak sendiri, perlengkapan dan bahan baku telah tersedia dari para donatur. Tempat singgah ini merupakan salah satu wujud bakti kami untuk negeri, karena untuk memerlukan penginapan tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Harapan kami kepada Profesor Dr. Ali Gufron, pimpinan BPJS Kesehatan, semoga pasien kanker makin menikmati fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, terutama kecukupan obat, agar pasien dapat menjalani pengobatan medis dengan tanpa hambatan. Setelah acara ini selesai, kami persilahkan para undangan untuk melihat situasi kamar singgah tersebut. Mohon saran-saran perbaikan serta mohon informasi dapat disebarluaskan. Kami sungguh mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur serta mitra kerja yang telah sebagainya membuat kegiatan berjalan lebih lancar serta sarana semakin lengkap. Kantor, perlengkapan serta transportasi secara bertahap dapat terpenuhi. Hari ini kami bersyukur pula Warta YKI DIY dapat terbit perdana pada peringatan Hari Ulang Tahun YKI ke-45 ini. Warta YKI DIY dibutuhkan sebagai salah satu sarana komunikasi antara pengurus dan antar YKI cabang maupun sarana informasi yang bermanfaat dalam penanggulangan kanker bagi mitra kerja dan masyarakat luas. Dan Bapak Gubernur dan hadirin sekalian, angka kesakitan pasien kanker makin tinggi dan pasien yang terlambat pengobatan medis cukup banyak. Karena berbagai sebab, untuk itulah relawan kanker YKI Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja keras
mendampingi pasien secara psikologi, spiritual, sosial, ekonomi, sesuai kebutuhan pasien. Agar pasien dapat melakukan pengobatan medis dengan tuntas, para pasien di daerah istimewa Yogyakarta, kami himpun membantu kami sehingga Yayasan Kanker Indonesia Cabang DIY dapat membantu masyarakat dalam menanggulangi kanker. Demikian sambutan kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Gubernur serta hadirin sekalian. Mohon doa restu agar Yayasan Kanker Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta dapat meningkatkan peran dalam membantu pemerintah untuk ikut serta dalam penanggulangan kanker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ibu Bapak semuanya, himbauan-himbauan ajaan-ajaan kepada kita semuanya dari Ketua Yayasan Kanker Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya telah siap secara online sambutan dari Ketua Umum Pengurus Pusat Yayasan Kanker Indonesia. Berkenan kami haturkan kepada Profesor Dr. Aru Wicaksono Sundoyo, spesialis penyakit dalam, finans. Mohon maaf panjang sekali. Untuk itu kami haturkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Prof. Terdengar, Prof. Terima Ya, kasih sudah, karena Prof. ini saya Zoom simultan dengan webinar dari Fakultas Kedokteran UGM, ada acara paliatif. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatan ini. Yang terhormat Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas sebagai Ketua YKI Cabang Koordinator Daerah Istimewa Yogyakarta beserta seluruh jajarannya, dan kepada semua para hadirin yang saya cintai, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Yayasan Kanker Indonesia Cabang YKI, Cabang DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Jujur saja merupakan salah satu cabang terbaik kami. Yayasan Kanker Indonesia mempunyai cabang lebih dari 100 cabang di seluruh Nusantara, sekitar 106, dan Yogyakarta telah menyelenggara dengan baik Hari Kanker Sedunia 2 tahun silam dengan amat sangat sukses. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan merupakan hal yang amat sangat saya apresiasi. Seperti kita ketahui, angka kanker di Indonesia itu semakin lama semakin meningkat. Dengan 70% itu datang pada stadium 3 dan 4. Merupakan tantangan yang besar. Dan kita ketahui bahwa kita tidak hanya mengobati kanker dengan obat-obatan ataupun dengan pisau bedah, tapi kita membutuhkan penanggulangan kanker justru dari hulu, dari mulai pengadaan data yang baik, dari mulai deteksi dini serta penanggulangan kanker sel dini, kemudian baru kuratif dan paliatif. Nah, kita itu Yayasan Kanker Indonesia bergeraknya pada seluruh spektrum itu, kecuali kuratif yang kita tidak bergerak secara intens atau resmi. Tapi di situ letak tantangannya, karena deteksi dini ini merupakan sesuatu yang baru saja akhir-akhir ini diapresiasi oleh pemerintah sebagai sesuatu yang penting agar supaya tidak ada pemborosan pada aspek kuratif dan stadium yang sudah lebih lanjut itu. Dan ini yang menyebabkan kita harus berjuang lebih keras. Kita bergandengan tangan dengan pemerintah. Insya Allah, langkah-langkah deteksi dini nanti akan dapat didukung oleh BPJS misalnya. Tapi untuk paliatif dan suportif itu belum ada.
Jadi di sini kita melihat adanya dukungan dari lembaga swadaya dan non-profit seperti kita itu, seperti pengadaan sarana rumah singgah dan sebagainya, merupakan hal yang amat sangat bermanfaat bagi masyarakat dan saya apresiasi. Jadi sekali lagi, komunikasi juga menjadi amat penting dan merupakan hal yang amat sangat maju bahwa ada publikasi komunikasi yang kita harapkan akan teratur antara para insan stakeholder dari perjuangan kita melawan kanker ini, dan mudah-mudahan dapat ditiru oleh cabang-cabang YKI lainnya seluruh Indonesia. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua yang hadir sini, semua yang telah berjuang melawan kanker. Perjuangan kita belum selesai, bahkan mungkin baru akan kita mulai untuk meningkatkan lebih baik lagi. Karena kanker tidak akan berkurang, dunia dan lingkungan kita itu akan semakin melahirkan pasien-pasien masalah-masalah kanker yang semakin lama makin banyak, dan karena itu Yayasan Kanker Indonesia kita harapkan akan bisa hadir. Semoga cabang-cabang di seluruh Indonesia juga bisa hadir sama seperti kita melihat kehadiran dari Yayasan Kanker Indonesia cabang koordinator daerah istimewa Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih, dan kita akan bergerak bersama-sama. Demikian sekali lagi, selamat hari ulang tahun bagi kita semua tentunya, tapi terutama pada hari ini, saya sekarang ini memberi kata sambutan ini dari tempat yang kira-kira 25 km dari puncak Merapi. Saya ada di sebuah dukuh Kemiri di daerah Sleman, dan amat sangat saya ini menjadi rumah kedua saya. Terima kasih sekali lagi Yogyakarta, bahwa kanker di Indonesia bersama-sama akan kita tanggung bersama-sama, bahwa kita menggandeng pemerintah, kita berupaya untuk mandiri, dan kita bersama-sama dengan masyarakat menurunkan angka kanker di Indonesia. Karena angka kanker di Indonesia tidak akan turun dengan obat-obatan canggih atau dengan pisau bedah yang lebih tajam, tetapi dengan deteksi dini yang lebih baik. Angka kanker di Indonesia juga akan tetap tinggi seperti ini kalau kita tidak bergerak dalam upaya-upaya untuk menurunkan angka kanker melalui deteksi dini. Sebaliknya, upaya untuk memberi kesehatan yang lebih baik pada pasien kanker itu menyebabkan bahwa tantangan kita untuk merawat paliatif serta memberi perawatan suportif menjadi lebih besar, karena angka harapan hidup menjadi lebih panjang. Ini adalah juga tugas dari kita. Dan sekali lagi, sebelum saya tutup, selamat hari ulang tahun Yayasan Kanker Indonesia, dan terutama Yayasan Kanker Indonesia Koordinator Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kepada Prof. Aru yang telah memberikan support kepada kita semuanya. Insya Allah apa-apa saja yang dikerjakan oleh Yayasan Kanker Indonesia cabang daerah istimewa Yogyakarta betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya sambutan berikut adalah dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Dr. Eti Kumalawati MKes. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami mohonkan izin Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tidak bisa hadir secara fisik, dan beliau menugaskan kepada kami untuk membacakan sambutan tertulis dari beliau. Yang kami hormati Ketua beserta segenap pengurus Pusat Yayasan Kanker Indonesia, yang kami hormati Dewan Penasihat Yayasan Kanker Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Ketua beserta seluruh pengurus Yayasan Kanker Indonesia Wilayah DIY, kemudian yang kami hormati di sini ada Bu Aji, Bu Anggling, Bu Pembayun, Bu Endang, Prof. Rika, Prof. Uut,
Bu Narsih dan Deputi Jawa Tengah dan DIY. Ada Bu Justina kalau tidak salah. Pak Andung, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua mendapatkan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga bisa hadir dalam rangka acara puncak peringatan HUT Yayasan Kanker ke-45 dalam keadaan sehat jiwa dan raga. Bapak Ibu yang berbahagia, kanker sebagaimana kita tahu merupakan salah satu masalah kesehatan tertinggi ya di dunia maupun di Indonesia. Bahkan kalau kita baca Riskesdas 2013, kalau tidak salah kanker di DIY itu tertinggi nasional. Nah ini perlu mendapatkan perhatian kita semua. Bahkan 70% angka kematian akibat kanker terjadi di negara berkembang. Sebagaimana tadi diungkapkan oleh Bapak Ketua Yayasan Kanker bahwa masalah kita adalah deteksi dini. Sehingga kita nyuwun BPJS bisa mendukung untuk melakukan deteksi dini ini karena begitu sudah terlambatlah semuanya itu. Kebetulan di keluarga saya sendiri juga ada beberapa yang ya kanker hidup tetapi dengan berbagai macam cacat. Keponakan saya umur 4 tahun kanker otak, sampai sekarang masih hidup di umur 19 tahun tetapi cacatnya cukup berat. Nah ini menjadi PR kita semua dan bukan hanya menjadi beban bagi BPJS Kesehatan karena biayanya tinggi, tetapi juga menjadi beban kesehatan bagi kita semua, bagi keluarga dan lingkungan juga menjadikan beban. Nah ini PR yang cukup menjadi perhatian kita. Indonesia DIY kita angkanya tertinggi nasional, bahkan kalau tidak salah pada waktu itu di 2014 dilakukan survei analisa cemaran kimia makanan ya di DIY dan ini hasilnya juga menjadi PR kita. Jadi kalau kita bilang mencegah kanker, kita harus mulai betul-betul dari pencegahan, deteksi dini. Dan itu sama sekali bukan hal yang mudah, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Makanan-makanan kita banyak yang sudah tidak sehat lagi. Tapi kalau saya ngomong, mari kita menanam, lahannya aja nggak ada. Nah ini menjadi PR kita betul-betul PR. Pada saat pandemi ini yang saat ini belum berakhir, menggandakan nestapa penderita kanker karena menjadi kelompok yang berisiko tinggi terinfeksi COVID. Adanya pembatasan kegiatan masyarakat berakibat pada proses pengobatan beberapa teman saudara kita yang kanker menjadi tidak berani ke rumah sakit karena takut tertular dan juga rumah sakit juga memang harus diakui itu menjadi sumber penularan ya. Sehingga kondisi ini membuat beban sistem kesehatan kita semakin berat. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri. Matur nuwun kepada Yayasan Kanker yang telah membantu kami dalam melakukan kegiatan-kegiatan mulai dari sosialisasi. Ini ada ahlinya ya, Pak Andung, ahlinya Promkes, tolong kami dibantu untuk menyebarluaskan informasi mengenai pencegahan, deteksi dini, bagaimana mendapatkan pengobatan dan lain-lain. Kemudian BPJS Kesehatan juga kami mohon bantuannya untuk lebih membantu kami juga sosialisasi sehingga orang yang terdiagnosa kanker akan bersedia mengikuti pengobatan medis secara tuntas, tidak ke paranormal dan para tidak normal. Ya, monggo kita bareng-bareng, kita bekerja bersama-sama agar betul-betul kanker ini bisa terdiagnosa dini, bisa mendapatkan penanganan yang tepat, dan bisa memiliki kualitas hidup yang optimal. Mungkin itu sambutan kami selaras dengan tema Hari Kanker Sedunia tahun 2022 yaitu Close the Gap. Tidak ada lagi kesenjangan perawatan mulai dari deteksi dini, pengobatan dan perawatan penderita kanker bagi seluruh masyarakat di DIY. Mohon bantuan agar kalau misalnya Bapak Ibu dari Yayasan Kanker menemukan
penderita kanker dan kemudian BPJS Kesehatannya tidak memiliki, mungkin masih bisa mengakses dari dana yang disediakan oleh Bu Pembayun ya, matur nuwun Bu Pembayun, melewati bubble jam kesosnya bisa meminta dukungan dana juga untuk kalau keluarga miskin ada Bu Endang yang bisa. Kami mohon betul-betul bantuan dari Bapak Ibu sekalian agar betul-betul tidak ada pasien kanker di DIY yang tidak mendapatkan pengobatan. Mungkin itu sambutan kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjutkan acara dengan mengepung tumpeng. Kami mohon kesediaan Ibu Profesor Dr. Adi Utarini yang telah memberikan sumbangan yang pertama untuk pembangunan SMH 2 sebesar 300 juta untuk maju ke depan, didampingi oleh Ibu LB Andayani Budi Lestari, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, dan juga Ibu Dr. Randa Sunarsih, Sarjana Umum Apoteker. Dipersilakan untuk mengepung tumpeng. Dan kami mohon potongan tumpeng ini akan diberikan kepada survivor atau anak Zaina, Ibu Yuli Tagema, dan Ibu Edel Trudis Fatima. Dipersilahkan untuk maju ke depan. Tempat informasi dan konsultasi YKI, rumah singgah dan tempat deteksi dini YKI, pasien kanker selalu didampingi YKI, Yayasan Kanker Indonesia, YKI, YKI, YKI. Tempat informasi dan konsultasi YKI, rumah singgah dan tempat deteksi dini YKI, pasien kanker selalu didampingi YKI, Yayasan Kanker Indonesia, YKI, YKI, YKI. Tempat informasi dan konsultasi YKI, rumah singgah dan tempat deteksi dini YKI, pasien kanker selalu didampingi YKI, Yayasan Kanker Indonesia, YKI, YKI, YKI. Selanjutnya acara yang berikut adalah informasi atau satu ilmu yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua bahwa hari ini akan ada presentasi Direktur Utama BPJS Kesehatan yang diwakili oleh Ibu Handayani. Dipersilahkan Ibu dengan judul BPJS Kesehatan Sahabat YKI. Benarkah? Benar kalau saya pikir. Monggo Bu Ani dengan Bu Arida sebagai moderator. Terima kasih Bapak Ibu, mohon kesediaannya masih hadir karena ini informasi yang penting. Mohon disiapkan presentasi dari Dirut BPJS Kesehatan yang kita berharap
bahwa kita akan bisa semakin bergandengan tangan dengan BPJS Kesehatan. Karena BPJS Kesehatan mempunyai tugas yang banyak, kami ingin mengambil satu porsi, yaitu meningkatkan kepuasan peserta gitu ya. Nah, karena tidak semuanya bisa dikerjakan dan kepanjangan tangan dari BPJS terbatas, maka bagaimana peserta kanker ini, terutama yang berubah di daerah istimewa Yogyakarta, bersama-sama dengan Yayasan Kanker Indonesia Koordinator DIY bisa mendapatkan informasi yang penuh dan kita bergandeng tangan. Terima kasih kepada Prof. Gufron yang karena kesibukannya menyampaikan presentasi dalam bentuk rekaman gitu ya, dan kemudian telah hadir di sini full tim dari BPJS Kesehatan, Ibu Dr. Dwi Mardiningsih, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jateng DIY beserta asdepnya Dr. Upi, kemudian Kepala Cabang Sleman yang mungkin akan banyak berinteraksi dengan Rumah Sakit Sarjito yang mempunyai pasien banyak, yaitu Dr. Nandar yang nanti akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Silahkan kepada operator untuk menyiapkan presentasi dari Direktur Utama BPJS Kesehatan Profesor Dr. Ali Gufron Mukti. Saya kira nggak perlu diperkenalkan detail karena beliau PAI Jogja sudah banyak berinteraksi. Yang pasti jabatan beliau mulai tanggal 23 Februari 2021 adalah Direktur Utama BPJS Kesehatan setelah melalui seleksi yang luar biasa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Ketua Pengurus YKI Cabang DIY Gusti Kanjeng Ratu Hemas, dan Ketua Panitia HUT YKI yang ke-45 Ibu Andayani Budi Lestari, yang tentu beliau juga mantan Direktur di BPJS Kesehatan, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, termasuk tentunya Dr. Arida yang luar biasa persiapannya di dalam acara puncak peringatan HUT Yayasan Kanker Indonesia ke-45. Untuk itu izinkan kami menyampaikan presentasi kami, yaitu memang suatu pertanyaan, apakah BPJS Kesehatan merupakan sahabat YKI, layanan kanker dalam program CKN? Tentu saya kira jelas jawabannya bahwa BPJS Kesehatan merupakan sahabat YKI. Untuk itu apa yang bisa kita lihat ya, slide berikutnya. Ini yang akan kami sampaikan sedikit pengantar dan layanan kanker dalam program CKN serta peningkatan mutu layanan kepada peserta dan kesimpulan. Nah, untuk diketahui sekarang ini sudah lebih dari 87% seluruh warga bangsa telah menjadi peserta BPJS atau paling tidak 238 juta lebih. Nah, sudah lebih dari 23.000 FKTP bekerjasama dengan BPJS, lebih dari 2.800 FKTL atau rumah sakit telah bekerjasama. Dan pemanfaatan pelayanan itu luar biasa besar, sejak didirikan sampai tahun 2019 itu lebih dari 1,1 miliar. Nah, tentu karena memang masyarakat kita sebetulnya banyak yang memanfaatkan dan BPJS itu ditugaskan untuk memberikan jaminan layanan, maka biaya paling banyak memang untuk rumah sakit, yaitu sebesar 84% dan untuk pelayanan primer 16%. Slide. Nah, yang kedua tentang layanan kanker dalam program CKN. Untuk kita ketahui, kanker ini merupakan penyakit yang tentu kita semua ingin menghindari, tetapi ya penyebabnya sendiri tidak begitu jelas ya. Rupa-rupanya sejak beberapa tahun terakhir kanker merupakan penyakit yang mengakibatkan pembiayaan katastrofik. Jadi biayanya itu hampir selalu meningkat, kecuali pada waktu
adanya COVID ya. Karena apa? Yang berkunjung itu turun sehingga dari 3,58 triliun, nah itu turun sedikit menjadi 3,499 triliun. Nah, tapi jelas bahwa fenomena kembali atau yang disebut dengan rebound phenomenon itu terjadi dan katakanlah visit kunjungan dari para saudara kita yang menderita kanker itu sekarang akan lebih banyak lagi. Dan untuk kita lihat bahwa kanker ini telah menempati kurang lebih 20% dari keseluruhan pembiayaan penyakit yang berdampak katastrofik di tahun 2021. Slide berikutnya. Nah, untuk profil fasilitas kesehatan yang dapat melayani kanker seluruh Indonesia, rupa-rupanya banyak terpusat di Jawa dan kemudian Sumatera. Jadi ini terutama ada 35 rumah sakit dengan sarana radioterapi, ada 507 rumah sakit dengan onkologi board, dan 714 rumah sakit dengan sarana kemoterapi. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk kita ketahui bahwa manfaat layanan kesehatan dalam program JKN KIS itu mulai dari fasilitas kesehatan di katakanlah tingkat pertama sampai di tingkat rujukan dan juga sebetulnya penyediaan ambulan. Nah, sebagai contoh untuk di fasilitas tingkat pertama ya, kita juga tentunya mengcover administrasi pelayanan kesehatan, pelayanan promosi prevensi, termasuk tentunya promosi prevensi untuk kanker ini. Nah, nanti kami jelaskan, dan juga pemeriksaan serta pengobatan, konsultasi medis, lalu tindakan medis non spesialistis, dan obat serta alat kesehatan bahan medis habis pakai, termasuk tentunya laboratorium tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama jika ada. Nah, jika diperlukan rujukan maka akan dirujuk dan itu akan di-cover oleh BPJS, biaya administrasi pelayanan, pemeriksaan pengobatan, konsultasi medis dasar, pemeriksaan pengobatan, konsultasi spesialis, tindakan medis spesialis, termasuk obat alat kesehatan, tetapi tentu obat yang masuk di dalam formularium nasional ataupun yang memang obat kanker itu bisa diklaimkan. Nah, tentu tidak semua obat kanker yang sudah merupakan rekomendasi dan sepakati masuk di dalam BPJS. Rehabilitasi medis, pelayanan darah, dan pemulasaraan jenazah, termasuk penunjang diagnostik lanjutan, pelayanan KB ataupun juga rawat inap yang intensif ataupun juga non intensif. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk pelayanan promosi prevensi JKN pada dasarnya BPJS itu melihat peserta itu kita kelompokkan menjadi peserta yang masih sehat, peserta yang berisiko sakit, atau peserta yang sudah sakit. Kalau peserta yang masih sehat, nah itu kita lakukan promosi dan juga prevensi, primary prevention terutama. Itu kalau promosi baik mulai dari katakanlah kita berikan komunikasi, informasi, edukasi kesehatan, media promkes, olahraga, ya, untuk intinya bagaimana mereka bisa berperilaku hidup sehat. Demikian juga untuk mereka yang masih sehat itu, bagaimana primary prevention termasuk screening. Ada screening untuk DM, penyakit gula, hipertensi, gagal ginjal kronik, dan jantung koroner, imunisasi rutin, pelayanan KB, dan juga tentu kalau orang itu sudah dalam keadaan yang berisiko, ini yang secondary prevention, kita lakukan screening, termasuk screening untuk DM, baik katakanlah gula darah, postprandial, ataupun juga screening untuk kanker serviks. Jadi kita lakukan IVA ataupun juga pap smear, dan kemudian kalau dia positif kita lakukan bioterapi, dan kita lakukan juga ini screening kanker payudara dengan sadanis. Nah, tentu screening kanker payudara ini pembayarannya karena ini mudah sudah termasuk di dalam kapitasi.
Nah, sekarang kita menuju ke tertiary prevention, yaitu untuk mereka yang sudah sakit agar tidak berlanjut sakitnya itu tidak lebih parah. Ada dua hal, satu yang prolanis. Nah, untuk prolanis ini program penyakit kronis ya, konsultasi kesehatan, pemeriksaan penunjang tadi, baik GDP ataupun juga HbA1c, kimia darah, pelayanan obat, edukasi, dan stem prolanis, pemantauan status kesehatan, atau juga pelayanan rujuk balik. Jadi nanti kalau sudah di dalam keadaan yang terkendali dari rumah sakit ya, bisa kemudian dirujuk balik ya. Ini ada 9 penyakit ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, promosi prevensi, nah ini bisa optimal kalau ada kolaborasi dan dukungan baik dari pemerintah daerah dan juga pemangku kepentingan terkait. Slide berikutnya. Nah, khusus untuk pengendalian kanker yang melalui screening atau secondary prevention tadi, nah itu screening kanker serviks. Screening kanker serviks dilakukan kepada seluruh peserta JKN berjenis kelamin perempuan, terutama yang pernah berhubungan seksual dan juga berisiko. Nah, screening kanker serviks dilakukan melalui IVA dan pap smear 1 tahun sekali. Peserta dengan hasil yang IVA positif seperti tadi sudah kami sampaikan akan dilakukan krioterapi dan pembiayaannya masuk non kapitasi. Nah, sedangkan screening kanker payudara tadi sudah kami sampaikan. Nah, ini bisa dilakukan ya, dilaksanakan bersamaan dengan IVA pap smear atau di luar itu yang termasuk pembiayaan kapitasi tadi. Untuk diketahui bahwa pada waktu screening kanker serviks yang sudah kita lakukan itu lebih dari 1.700.000 dan hasilnya itu 10% positif. Nah, atau kurang lebih kemudian dari yang positif ini telah dilakukan krioterapi sekitar 4.100 orang. Nah, sedangkan untuk screening kanker payudara dari 1.466.000 lebih, hasilnya 1% ada terdeteksi benjolan dan tentu ini memerlukan perawatan lanjutan. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, khusus untuk program JKN KIS ini melalui rujukan. Jadi sistem pelayanan melalui rujukan, piramidanya itu dari pelayanan primer dulu di FKTP, lalu jika diperlukan, nah, kenapa mesti harus melalui FKTP? Karena FKTP ini yang tahu persis bagaimana riwayat medis, riwayat kesehatan keluarganya, dan dia tahu persis. Untuk itu di FKTP dulu sebagai dokter keluarga yang bisa mengendalikan baik dari sisi mutu ataupun juga biaya. Baru kemudian jika memerlukan rujukan dari primary care berfungsi sebagai gatekeeper, bisa kemudian dirujuk ke sekunder atau dari sekunder ke tersier. Demikian. Slide berikutnya. Nah, untuk diketahui bagaimana prosedur layanan pasien kanker. Ini untuk yang pertama tentu sama dengan yang tadi, yaitu melalui FKTP. Jadi dokter keluarga. Yang dokter keluarga tentunya di FKTP biasanya tidak memiliki katakanlah kemoterapi, ya, tapi bisa melakukan promosi, prevensi, kurasi, bahkan pemeriksaan awal tadi, ataupun juga krioterapi bisa dilakukan. Nah, kalau diperlukan rujukan ke fasilitas di rumah sakit yang memiliki kapasitas pelayanan kemoterapi, nah itu bisa dilakukan. Demikian juga jika diperlukan lagi ke fasilitas katakanlah di tipe A yang memiliki pelayanan jauh lebih lengkap, dan kemudian jika kemudian sudah cukup terkendali, nah itu bisa dirujuk balik sehingga pasien atau peserta itu tidak berkomplikasi melakukan rujukan yang sangat berjenjang. Nah, pemberian obat tentunya tadi sudah kami sampaikan bisa dilakukan di vaskes tingkat 3 atau tingkat 2 yang memiliki kapasitas untuk memberikan pelayanan kemoterapi seperti tim onkologi, ada dewan kankernya, tumornya, ada perawat onkologi, ada apoteker yang telah dilatih khusus untuk memberikan kemoterapi.
sehingga memiliki prosedur yang teratur untuk penyimpanan, pengelolaan, peracikan, pemberian dan pengelolaan limbah kemoterapi serta memiliki ruang isolasi untuk pemberian kemoterapi yang agresif. Nah, pelayanan kesehatan bagi peserta dilakukan secara bertahap sebagaimana tadi sudah kami sampaikan. Berikutnya, tentu di dalam hal ini YKI ini memiliki peran yang sangat strategis dan BPJS tentu sangat berteman dan kita sangat bangga ada YKI yang kemudian bisa membantu proses terutama kaitannya dengan para mereka yang mengalami penyakit kanker ini. Nah, tentu rujukan berjenjang berbasis kompetensi itu yang terintegrasi sekarang sudah berlaku ya. Jadi rujukan ini penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal. Jadi basis kompetensi ini tentunya berdasarkan indikasi medis pasien dan juga kompetensi dari fasilitas kesehatan itu sendiri. Jadi kalau umpamanya ahli kankernya itu ada di rumah sakit tipe C kata-kata, bisa diobati di situ. Nah, nanti tentu karena kalau mengadakan kemoterapi atau bahkan pembedahan ya untuk spesialis khusus yang biasanya di tipe B atau tipe A, tapi di tipe C tersedia, bisa aja kemudian dilakukan terapi di tipe C, tetapi tentu karena ini kelasnya tipe C, pembayarannya mengikuti rumah sakit tipe C. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk ketentuan obat sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, pelayanan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai untuk peserta JKN itu berpedoman pada daftar obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, ada formularium nasional. Nah, ada beberapa obat ya yang kemudian dianggap katakanlah ini apakah cost efektif apa tidak, tapi intinya obat-obat kanker juga obat yang lain ya itu melalui semacam health technology assessment untuk kemudian bisa masuk di formularium ya. Berikutnya, nah sekarang bagaimana kita upayakan untuk peningkatan mutu layanan kepada peserta. Jadi kemudahan pelayanan kesehatan itu sedang kita upayakan baik dengan rujukan online, simplifikasi pelayanan, rujukan untuk hemofili, talasemia mayor, dan pendaftaran layanan online yang dari rumah bisa dilakukan, informasi ketersediaan tempat tidur jadi tahu kalau nanti dirujuk, oh tempat tidurnya masih apa tidak atau sudah tidak ada. Lalu konsultasi dokter melalui mobile JKN, ini sudah lebih dari 12 juta konsultasi. Jadwal tindakan operasi rumah sakit bisa diketahui, termasuk informasi obat yang ditanggung dan screening plan kesehatan. Nah, karena layanan administrasi kepesertaan, informasi dan pengaduan sekarang ini bisa dilakukan di kantor cabang langsung ya. Kalau di Sleman ya, ini kantornya baru dan sangat nyaman ya. Demikian juga di kota Jogja ya cukup lumayan. Demikian juga ada mobile customer service dan ada PIPP di fasilitas kesehatan, ada BPJS 1, BPJS siap membantu, dan juga ada mall pelayanan publik, bahkan di beberapa tempat lain itu ada semacam katakanlah yang disebut drive-thru ya. Nah, ini yang tatap muka, tapi bisa juga tanpa tatap muka, bahkan dari rumah ya. Ini bisa pakai mobile JKN, kita bisa berkomunikasi, bahkan pindah tempat layanan pun ada di situ. Bisa kita lapor ataupun pakai Pandawa dengan nomor yang tertera di sini. Ada website call center yang biasanya panjang ya, nomornya ini cukup 3 digit 165. Kemudian juga ada Cika dan ada beberapa yang lain, contohnya memakai katakanlah medsos, Twitter, Instagram ya, Facebook dan lain sebagainya. Termasuk aplikasi mobile JKN ini baru satu ya, mobile JKN. Tapi fiturnya itu sangat lengkap.
mulai dari keterkaitannya dengan peserta, ketersediaan tempat tidur tadi, pembayarannya, iuran atau premi, konsultasi dokter, termasuk kemudian pendaftaran pelayanan, screening mandiri COVID-19 bahkan, dan lain sebagainya. Jadi cukup lengkap di sini, tidak saya sampaikan satu persatu, nanti bisa diuji coba. Yang belum punya aplikasi mobile CKN itu bisa pergi nanti ke Play Store lalu di-download. Nah, di situ kemudian bisa masuk, bahkan kita bisa cek ya kepesan kita aktif apa tidak, dan cukup tidak kalau kita tidak hafal dan tidak bawa kartu BPJS ya, cukup dengan nomor NIK-nya. Demikian. Nah, tentu kita punya katakanlah BPJS 1 yang tadi siap membantu ya, di rumah sakit ya. Ini tugasnya banyak, intinya kita bisa komunikasi termasuk untuk pengaduan. Slide berikutnya. Nah, penggunaan nomor induk kependudukan NIK yang tadi sudah kami sampaikan, tentu ini jauh lebih mudah, lebih cepat dan lebih pasti ya. Berikutnya. Nah, tentu untuk antrian online sekali lagi sekarang dari rumah saja bisa. Dari mobil atau di mana saja ya, asal kita punya aplikasi antrian online ya. Nah, yang menarik di Puskesmas di Kulon Progo ya, itu seorang ibu sudah memakai antrian online ya. Dia jadwalkan sekitar jam 10, tapi sebelum jam 8 sudah sampai, dan kemudian sudah sampai di tempat puskesmas tersebut. Saya tanya, loh Bu, kenapa mesti harus sudah datang? Kan Ibu ada antrian online, tahu kapan mau pelayanan mau diberikan. Ya Pak, nanti takut kalau diserobot orang bagaimana. Nah, tentu hal-hal seperti itu sebetulnya sudah tidak perlu lagi. Nah, jadwalnya juga lebih tahu, lebih pasti. Slide berikutnya. Nah, yang terakhir ini kita simpulkan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, bahwa cakupan perlindungan jaminan kesehatan program CKN KIS itu sudah cakupannya banyak sekali karena lebih dari 87% penduduk Indonesia, dan kita ingin dengan gotong royong bisa mewujudkan universal health coverage, dan di tahun 2024 ya, target kami adalah yang ini sudah ditentukan sebetulnya di RPJMN. Nah, ini Bu Ani juga dulu ikut bertanggung jawab ini bagaimana mencapai universal coverage ini. Terima kasih Bu Ani. Dan ada regulasinya juga yang harus kita pahami bersama, dan komitmen negara, kepastian perlindungan sosial ya. Tidak ada keadilan sosial tanpa perlindungan sosial, dan tidak ada perlindungan sosial tanpa jaminan sosial. Dan jaminan sosial yang jelas kita bisa rasakan sebetulnya adalah program jaminan kesehatan, termasuk mengcover tentang cancer, bahkan di promosi prevensinya, yang tentu kita siap untuk bekerja sama dengan YKI. Nah, perlindungan penduduk miskin dan tidak mampu, jadi mereka yang kena kanker tetapi tidak mampu, ini tolong YKI juga kalau mereka belum terdaftar padahal betul-betul miskin, bisa bersama-sama baik oleh Pemda, dan di Jogja ini punya jam kesta ya, tetapi bisa didaftarkan ke PBI, ke Dinas Sosial, biar segera dilaporkan ke pusat dan kemudian didaftarkan ke BPJS. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor, lintas pemangku kepentingan, nah ini sangat penting untuk bisa mendapatkan dukungan dan terintegrasi secara bersama-sama. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira sekian yang bisa kami sampaikan, dan kami ucapkan selamat ulang tahun kepada YKI yang ke-45, dan kami ucapkan selamat bekerja, terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan dan rekan-rekan dari BPJS Kesehatan setempat bisa menjawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pembawa acara dan atas nama panitia HUT YKI yang ke-45 ini, sekali lagi mengaturkan terima kasih, dan atas segala kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Partisipasi Bapak Ibu sekalian sangat-sangat kami harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.